Action. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana keadaan hari ini? Baik. Baik. Udah pada sarapan? Belum. Udah apa belum? Belum. Oke. Nanti yang belum sarapan ya, pas istirahat ya, makan di kantin. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini sebelum pelajaran. Pada asana Panganjali. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita tidak masing-masing. Berdoa juga. Berdoa selesai. Baik, semuanya duduk kembali. Terima kasih sama Oke, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas mengenai pubertas. Ada yang tahu pubertas itu apa? Sudah ada? Beranjak remaja. Oke, ada lagi yang tahu? Belum semua? Kita memiliki sesuatu yang belum pernah kita miliki ketika kecil. Iya, betul. Oke, keduanya betul ya. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi tujuan kita belajar materi pubertas pada hari ini adalah agar kalian semua mengetahui bagaimana sih kiranya nanti ketika tubuh kalian itu berubah. Jadi kalian tidak akan merasa kaget, aduh kenapa ya kok tubuhku berubah, gitu. Aku kok rasa berubah, kayak gitu kan. Nah, jadi pubertas itu bukan suatu hal yang tabu anak-anak. Itu perlu dipelajari ya. Secara ilmiahnya itu sudah dijelaskan. Nah, kita akan tapi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyi dulu. Bangun dulu semuanya biar lebih semangat. Oke, mulai ya. Oke, semuanya boleh duduk. Oke, kita udah nyanyi ya, lagunya lumayan sedih tapi tidak apa-apa. Itu ada menunjukkan kita bahwa kita masih cinta. Oke. Nah, ini kita akan masuk ke materi ketika kita tiba di masa pubertas. Oke, sebelum masuk ke materi ini, kira-kira anak-anak sudah mengetahui belum bagian tubuh mana saja yang kalian rasakan sudah mulai berubah? Ya, Cynthia, di bagian
Jadi organ-organ di dalam tubuh kalian itu sebenarnya sedang bekerja sangat aktif sekali. Jadi tubuh kalian ini sudah mulai melakukan pembaruan di dalam organ-organ tertentu agar kalian siap menjadi dewasa. Oke. Nah, kalian pernah nggak ngerasain keringat berlebih atau keringatnya mulai bau mungkin? Ketika habis olahraga nih, ada yang suka nggak percaya diri nggak kalau keringatnya itu kayak mulai bau asin mungkin? Saya. Oke, semuanya ya. Ada yang ngerasa kulitnya sudah berminyak, berlebih sampai muncul jerawat? Saya. Oke, bagus. Iya, lihat gimana? Iya, ibu berminyak. Nah, ya itu disebabkan oleh dicampur oleh bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita karena tubuh kita sedang melakukan pembaruan. Jadi bakteri-bakteri juga mulai bekerja sama tuh dengan tubuh kalian. Nah, bisa menghasilkan bau badan dan juga jerawat yang kadang muncul di muka. Nah, ini dia. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa tubuh kita sudah mulai berubah, mulai dari ada munculnya jempol, tumbuh rambut di area sensitif, suara mulai berubah, sudah mulai menstruasi gitu ya. Nah, kita harus rajin mandi. Jangan sampai kita mandi cuma 1 kali sehari. Nah, minimal berapa kali? 2. Ya, minimal 2 kali. Pakai sabun ya, jangan cuma siram-siram aja. Ya, nah, kemudian di area sensitif itu menggunakan bahan sabun atau bahan yang menyerap keringat atau menghilangkan lembab. Nah, itu diganti minimal 2 kali sehari atau sudah mulai terasa tidak nyaman. Selanjutnya menggunakan perlindungan ekstra. Ada yang pakai deodoran? Saya. Oke. Terus ada yang udah pakai sabun muka? Saya. Oke, udah pada pakai sabun muka ternyata anak-anak ini ya. Pakai sabun muka apa? Johnson. Lihat. Pakai dari brandnya. Oke, Susuman. Ya, Pakai apa? saya pakai merah khal. Bagus. Oke. Nah, ini ya anak-anak ya. Menstruasi itu dialami oleh perempuan dan mimpi basah dialami oleh laki-laki. Nah, menstruasi dan mimpi basah ini keduanya adalah tanda normal, tanda yang wajar bahwa sistem reproduksi kalian itu mulai berfungsi dengan baik. Nah, jadi kalian penting banget untuk menjaga area-area sensitif kalian itu agar tetap bersih dan agar bebas dari jamur sehingga tidak lembab. Ya, betul, tidak ada. Oke. Ketika kalian buang air kecil, kalian harus mengeringkannya dengan tisu atau handuk. Jadi jangan sampai kalian tuh baru selesai buang air kecil atau selesai buang air besar, itu kalian nggak bersihin tuh, nggak pakai sabun, terus nggak dikeringin. Jadi itu akan terjadi apa tuh? Iritasi. Terus apa ya? Bakterinya masih ada. Kusuma. Lembab. Bagus. Berjamur. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ketika yang perempuan ini nanti atau sudah mengalami menstruasi, jadi saat menstruasi itu kalian wajib untuk mengganti pembalut berapa? 3-4 jam. 3-4 jam sekali. Jangan seharian nggak diganti, karena itu bakal bikin area sensitif kalian itu berjamur. Oke? Nah, jadi setiap tubuh kalian yang sudah mulai berubah itu juga mempengaruhi pikiran dan
dan juga perasaan kalian itu jadi super sensitif. Kira-kira kalau yang wanita nih lagi menstruasi, kalian mengalami nggak perubahan perasaan itu? Ya, bisa tiba-tiba nangis, bisa tiba-tiba marah, atau tiba-tiba juga senang gitu kan ya. Nah, jadi itu sebenarnya hal yang sangat wajar, tapi kita juga perlu meregulasi emosi. Kita harus bisa mengatur emosi kita sendiri ya. Selanjutnya ini 3 jurus untuk menjaga pikiran agar tetap chill, tetap santai ya. Yang pertama adalah jurus untuk menerima diri. Nah, ini juga berdampak pada laki-laki ya. Jadi kalian tuh harus bisa menerima perubahan tubuh kalian, apapun yang berubah itu harus diterima. Jangan sampai kalian insecure atau apapun gitu ya. Nah, terus yang kedua ini tadi mengelola emosi. Nah, jadi kalian tuh bisa mengelola emosi lewat apa? Hobi, terus curhat. Atau ada lagi mungkin? Ada yang punya cara lain? Jalan-jalan. Terus Cynthia? Refleksi. Oke, Kusuma. Kira-kira untuk mengelola emosinya kayak gimana? Kalau saya lakukan hobi seperti berolahraga supaya lupa. Oke, bagus. Ada cara lain? Apa tuh? Bermain alat musik. Contohnya apa? Piano. Oke, kalian semua benar. Tangan dulu. Nah, jurus yang terakhir adalah pembersamaan. Jadi kita harus stop perundungan. Tahu perundungan kan? Tahu. Yang tahu apa perundungan itu? Bully ya, kita harus berhenti untuk membuli. Hargai sisi teman agar semuanya bahagia dan merasa aman. Nah, ini dia. Jadi tubuh kita itu juga butuh nutrisi. Jadi untuk menghilangkan atau meminimalisir minyak berlebih atau keringat yang bau mungkin gitu kan, yang kalian bikin tak pede. Nah, kalian juga harus menutrisi tubuh kalian. Harus makan makanan yang sehat. Contohnya sayur, buah, daging, terus air minum. Nah, ya, minum air putih yang banyak. Tapi hindari makanan yang berkalori. Terus junk food, apalagi? Yang manis kalau banyak. Ya, betul sekali. Ya, itu dikurangi ya. Apa? Ya, sebab itu harus dikurangi ya. Sesekali tidak apa-apa. Nah, jadi kita akan membuka ini ketika kalian sudah mengisi LKPD. Jadi Ibu akan memberikan LKPD ini untuk kalian isi. Di sembang, apakah pernyataan ini fakta atau mitos menurut kalian, dan berikan alasannya menurut kalian ya. Oke, sudah paham pengerjaan LKPD-nya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, dikerjakan dulu ya. Ayo. Oke, sudah? Sudah, oke. Boleh? Mau semua atau perwakilan aja nih? Perwakilan. Oke, perwakilan. Ayo, maju ke depan. Siapa? Cynthia. Siapa? Oke, Kusuma. Mau saya bawa bareng boleh, Bu? Ditaruh dulu, nanti Oke. istirahat baru main lagi. Ibu. Oke. Pernyataan pertama. Makan coklat dan gorengan adalah salah satu penyebab utama munculnya jerawat saat berbekas. Itu fakta. Kenapa tuh? Karena makanan seperti coklat dan gorengan mengandung banyak sekali
makanan yang berminyak-minyak dan coklat itu sangat manis sekali. Nah, tidak baik untuk tubuh kita. Betul. Yang pernyataan kedua. Keringat sebenarnya tidak berbau, namun menjadi bau jika bercampur dengan bakteri di kulit yang kotor. Itu fakta. Ya, kenapa? Karena keringat itu hanya cairan dan yang membuat bau itu adalah bakteri itu sendiri. Itu sendiri karena keringat itu tidak menyebabkan kita bau, tapi karena bakteri itu menyebabkan kita bau badan. Oke, yang ketiga. Perempuan yang sedang menstruasi dilarang berolahraga atau beraktivitas fisik karena berbahaya, itu mitos. Kenapa? Karena justru bagus itu membuat menstruasi menjadi sangat lancar. Oke, pernyataan keempat. Mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari sangat penting untuk mencegah pertumbuhan jamur dan infeksi, itu fakta. Karena agar tidak menumbuhkan penyakit atau jamur. Oke, yang kelima nih. Suara laki-laki yang berubah menjadi berat adalah tanda bahwa ia sedang sakit tenggorokan, itu mitos. Karena laki-laki mengalami fase pubertas. Oke, yang terakhir. Setiap orang memiliki waktu mulai pubertas yang berbeda-beda dan itu adalah hal yang normal, itu fakta. Kenapa? Karena hormon orang-orang untuk mengalami pubertas itu berbeda-beda. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bu Suma, silakan duduk dulu. Nah, kita akan membahas yaitu fakta atau mitos sih sebenarnya ya, atau mungkin kalian benar semua. Jadi penyebab utama jerawat itu adalah hormon dan minyak berlebih. Nah, makanan ini hanya memperparah, bukan satu-satunya penyebab. Nah, jadi ini tuh bisa dibilang mitos ya anak-anak ya. Jadi makan coklat atau makan gorengan itu bukan penyebab dari munculnya jerawat, tapi justru itu yang menimbulkan. Jadi jerawat itu muncul karena di tubuh kalian ada hormon dan minyak berlebih yang diciptai oleh tubuh kalian. Jadi makanan ini boleh dimakan sehari-hari, tapi tidak boleh terlalu banyak, nggak boleh sering-sering ya. Nah, yang kedua pernyataannya, keringat sebenarnya tidak berbau, namun menjadi bau jika bercampur dengan bakteri di kulit yang kotor. Fakta atau mitos punya kalian? Fakta. Oke, benar ya. Jadi keringat alami manusia itu sebenarnya tidak berbau. Benar yang tadi didiskusikan oleh kelompok kalian. Nah, jadi bau badan itu justru baru muncul saat keringat sudah diurai oleh bakteri. Oke. Selanjutnya, pernyataan ketiga, perempuan yang sedang menstruasi dilarang berolahraga atau beraktivitas fisik karena berbahaya. Punya kalian fakta atau mitos? Mitos. Oke, benar. Jadi, nah ini ya, justru olahraga yang ringan-ringan saja itu saat menstruasi sangat aman untuk kalian. Nah, jadi justru aliran darah bisa menjadi lancar dan membantu redakan kram di perut. Ada yang biasanya kram perutnya? Oke, ini ya. Jadi boleh olahraga yang ringan-ringan saja. Selanjutnya, pernyataan keempat. Mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari sangat penting untuk mencegah pertumbuhan jamur dan infeksi. Punya kalian fakta atau mitos? Fakta. Oke, benar ya. Jadi mengganti pakaian dalam itu minimal 2 kali sehari untuk mencegah keringat menumpuk yang membuat lembab atau berjamur. Bisa jadi luka juga ya kalau kalian menggeseknya, karena kan terkena kain yang sangat keras gitu kan. Nah, jadi jamur itu tidak. Jadi ketika kalian mengganti pakaian 2 kali sehari, jamur tidak bisa tumbuh di area sensitif. Selanjutnya, pernyataan kelima, suara laki-laki yang berubah menjadi berat adalah tanda bahwa ia sedang sakit tenggorokan. Punya kalian fakta atau mitos? Mitos. Oke, betul. Jadi suara berat itu bukan penyakit ya. Jadi ini adalah ciri kelamin sekunder normalnya laki-laki. Wajar yang dialami oleh laki-laki karena pita suaranya mulai membesar saat pubertas. Selanjutnya, pernyataan terakhir. Setiap orang memiliki waktu mulai pubertas yang berbeda-beda dan itu adalah hal yang normal. Punya kalian fakta atau mitos? Fakta. Oke, benar. Jadi setiap orang itu mulai pubertasnya di waktu yang beda. Genetik dan nutrisinya yang
berbeda juga yang kalian konsumsi atau yang kalian alami itu beda. Jadi ketika lambat atau cepat itu hal yang wajar. Misal ketika perempuan yang menstruasinya misalnya kelas 6 SD, terus ada yang juga kelas 1 SMA, itu hal yang wajar dan bukan hal yang perlu ditakuti, kecuali tidak menstruasi sama sekali ketika di masa pubertas itu adalah suatu penyakit dan harus dikonsultasikan ke dokter. Oke. Sampai sini materinya, apakah sudah paham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Tidak. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu mau minta 2 orang satu-satu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, ada yang mau? Ya, Kusuma? Jadi kita sudah belajar banyak hal mengenai masa-masa fase pubertas, yang dimana masa pubertas itu kita memiliki hal yang kita miliki ketika kita tidak kecil, seperti tumbuhnya rambut di area sensitif, yang kedua adalah rambutnya lalu suara yang menjadi lebih berat dari biasanya, dan pertumbuhan yang menjadi lebih cepat. Oke, betul. Lagi satu. Bagus. Bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Jadi pubertas itu terjadi tidak hanya berdasarkan melalui apa yang kita lihat, namun juga muncul dari perubahan spesifik pada tubuh. Seperti misalnya pada laki-laki itu suaranya berat itu memang terlihat seperti sakit tenggorokan, tapi itu sebenarnya adalah perubahan dari tubuh laki-laki yang munculnya jauh. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Seru. Nah, aktivitas apa sih yang kalian, bukan aktivitas sih, tapi materi apa yang bagian mana yang paling kalian sukai, atau mungkin hal yang baru kalian tahu? Oh, aku baru tahu sekarang gitu. Tentang mitos fakta. Kusuma? Saya mempelajari hal baru tentang sama seperti dia, mitos dan fakta itu sebelumnya saya tidak mengetahui, ternyata setelah saya belajar ini saya mengetahui ternyata itu adalah mitos dan juga fakta. Oke, Cynthia? Saya pelajari mengenai beberapa perubahan dari badan saat mengalami pubertas. Oke, bagus? Saya jadi mengetahui bahwa selama ini saya kadang-kadang mengisi teman saya yang suaranya belum berat, ternyata itu dipengaruhi oleh genetik dan juga nutrisi pada masing-masing individu. Oke, baik. Jadi selanjutnya apa yang akan kalian lakukan? Ketika kalian sudah mengetahui, tadi sudah ada tahu mitos faktanya gitu, sudah tahu bahwa perubahan tubuh ini adalah bentuk genetik dan juga bentuk nutrisi yang kita konsumsi. Nah, ketika kalian sudah mengetahui, besok kalian harus ngapain nih kira-kira? Mewajarkannya. Apa dia? Memberikan informasi kepada orang lain. Oke, memberikan informasi pada orang lain. Kusuma? Ya, itu lebih menjaga kebersihan di area sensitif. Oke, bagus. Saya akan menjadi lebih aware tentang perubahan pada masing-masing orang dan tentang saya maupun orang lain. Oke, bagus sekali. Oke, baik, karena anak-anak sudah paham dan tidak ada yang perlu ditanyakan kembali, sudah benar ya kesimpulannya. Jadi kita harus merawat kebersihan kita, makan makanan yang bergizi, selalu berpikir positif. Jadi ketika kita sudah melakukan semua ini, bahwa sistem tubuh kita akan aman dan nyaman, bahkan bisa terkendali sendiri. Nah, oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita nyanyi dulu sebelum pulang ya. Ada yang tahu lagu Suwe Ora Jamu? Tahu. Oke, nyanyi yang keras ya. Ya.
1, 2, 3. Oke, karena sudah paham dan sudah selesai juga pembelajaran pada hari ini, kita akan bertemu di pertemuan minggu depan untuk materi selanjutnya. Untuk ketua kelas bisa ditutup kelasnya hari ini. Pada asana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih ketua kelas, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan.